Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Basuki Rahmat. Sahabat sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu penyakit yang banyak menyerang pada manusia. Pada tahun 2015 saja, World Health Organization atau WHO memperkirakan terdapat 1,5 miliar penderita hipertensi di dunia. Hipertensi tidak boleh dianggap enteng karena hipertensi dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi seperti sakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hipertensi dan bagaimana cara penanganannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya yang terbaru. Sahabat sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam arteri. Seseorang dikatakan memiliki tekanan darah tinggi jika tekanan darah sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan darah diastoliknya mencapai 90 mm air raksa. Tekanan darah sistolik adalah angka yang diperoleh saat jantung berkontraksi, sedangkan tekanan darah diastolik adalah angka yang diperoleh pada saat jantung relaksasi. Sedangkan nilai normal tekanan darah adalah tekanan sistolik di bawah 120 mm air raksa dan tekanan diastoliknya 80 mm air raksa. Tekanan darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga hipertensi dikenal sebagai the silent killer karena dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Namun, orang yang memiliki tekanan darah yang sangat tinggi bisa merasakan beberapa gejala, yaitu sakit kepala, nyeri dada, sulit bernafas, detak jantung yang tidak teratur, sering merasakan kelelahan atau kebingungan, dan sering berdebar-debar di daerah dada. Apabila Anda sudah terdiagnosa menderita hipertensi, ada 6 hal yang harus Anda lakukan untuk mengendalikan hipertensi agar tidak semakin parah dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang pertama, mengatur pola makan. Penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk menerapkan diet DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Metode ini dinilai bisa menurunkan tekanan darah dan juga dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Diet DASH mengutamakan beberapa aspek, yaitu membatasi konsumsi natrium kurang dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Konsumsi produk olahan susu rendah lemak atau tanpa lemak. Konsumsi ikan dan daging unggas. Konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur, dan makanan yang berasal dari gandum. Mengurangi makanan tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Yang kedua, menurunkan berat badan. Penderita hipertensi yang kelebihan berat badan dianjurkan untuk menurunkan berat badannya di rentang yang ideal. Penurunan berat badan ini setiap 1 kg itu berbanding lurus dengan penurunan tekanan darah 1 mm air raksa. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan olahraga aerobik, yaitu secara rutin 5 kali sehari dalam 1 minggu, minimal 30 menit per hari. Misalnya, jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Nomor 4, hindari merokok dan minuman beralkohol. Merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi.
Pasalnya, rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat pembentukan plak di dalam pembuluh darah arteri. Sementara itu, konsumsi alkohol berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Semakin banyak alkohol yang masuk ke dalam tubuh, tekanan darah akan cenderung tinggi dan sulit stabil. Yang kelima, kelola stres. Penderita hipertensi sebaiknya menghindari stres sebisa mungkin. Kalaupun terjadi stres, kelola dengan baik sehingga dampaknya dapat dihindari. Salah satu cara untuk menghindari stres adalah dengan menjalankan ibadah dengan baik. Pastikan pula Anda memiliki waktu tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam dalam sehari. Yang keenam, kontrol tekanan darah secara rutin. Tekanan darah harus dikontrol dan dipantau secara rutin dan teratur guna melihat perkembangan penyakit dan mengantisipasi komplikasinya. Di samping itu, diharapkan penyakit hipertensi yang Anda alami bisa benar-benar terpantau dan terkendali. Dan tidak kalah pentingnya adalah minum obat hipertensi secara teratur setiap hari sesuai petunjuk dokter. Itulah tadi beberapa hal yang harus dilakukan oleh penderita hipertensi untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.